Bayangin, kamu lagi scroll santai. Tiba-tiba muncul satu sosok di panggung DA7. Kelihatannya biasa aja, sederhana, nggak banyak gaya. Tapi siapa sangka, di balik nama Mila Bogor, tersembunyi rahasia besar yang bikin netizen auto heboh. Siapa sebenarnya Mila? Anak biasa dari Bogor atau justru seseorang yang diam-diam punya latar belakang mengejutkan, prestasi segudang, dan sisi hidup yang nggak pernah ditayangin di TV? Tahan dulu jarimu buat nggak ngeskip, karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu persatu fakta tersembunyi tentang Mila Bogor DA7. Dan percaya deh, setelah nonton sampai akhir, kamu bakal sepakat. Ternyata, Mila itu bukan orang sembarangan. Bayangin, kamu lagi rebahan, HP di tangan, scroll video demi video yang isinya cuma lewat begitu aja. Tiba-tiba, muncul satu cewek sederhana di panggung DA7. Baju biasa, senyum malu-malu, nggak ada gimmick heboh, nggak ada drama dibuat-buat. Kamu hampir ngeskip, tapi ada sesuatu dari cara dia menatap kamera yang bikin jempolmu berhenti. Siapa sebenarnya Mila dari Bogor ini? Kenapa suaranya yang sekali lewat di FYP bisa bikin kamu merinding tanpa alasan jelas? Malam itu, jutaan mata cuma lihat peserta kontes dangdut. Tapi di balik layar, ada cerita yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Perjuangan panjang, air mata yang gak pernah tayang, dan keputusan gila yang mengubah nasib satu keluarga. Malam itu, Mila bukan cuma nyanyi. Malam itu, dia sedang mempertaruhkan masa depan. Dan yang dunia nggak tahu adalah, sebelum berdiri di panggung megah itu, dia sudah berkali-kali hampir menyerah. Jadi, sebelum kamu swipe ke video lain, tahan dulu. Karena setelah kamu tahu siapa sebenarnya Mila Bogor DA7, kamu nggak bakal pernah lihat panggung itu dengan cara yang sama lagi. Bayangin suara sorak penonton, lampu panggung menyilaukan, musik menggelegar. Tapi di tengah semua kebisingan itu, ada satu detik sunyi yang cuma dirasakan satu orang, Mila. Detik ketika dia menutup mata, menarik nafas panjang, dan dalam hati bertanya, kalau aku gagal malam ini, apa semuanya sia-sia? Buat kamu yang nonton dari rumah, ini cuma acara hiburan. Tapi buat Mila, ini adalah garis tipis antara mimpi dan kenyataan pahit yang siap menelannya kapan aja. Orang-orang cuma lihat senyum manis dan suara merdu, tapi nggak ada yang benar-benar tahu apa yang dia korbankan buat sampai sejauh ini. Kesempatan, waktu, bahkan rasa aman. Di balik gaun panggungnya, masih ada bekas lelah dari perjalanan panjang yang nggak pernah difilmkan. Dan malam itu, saat namanya dipanggil sebagai Mila Bogor, bukan cuma seorang kontestan yang melangkah maju. Yang maju adalah semua doa ibunya, semua harap ayahnya, semua janji dalam hati yang pernah ia ucapkan waktu hampir menyerah. Kalau kamu pikir ini cuma soal lomba dangdut, kamu salah besar. Ini adalah cerita tentang seseorang yang menantang takdirnya sendiri. Coba kamu bayangin, seorang gadis kecil di sudut kota, berdiri di depan kaca retak, pakai sendok sebagai mikrofon. Di luar, hujan turun deras, tapi di kepalanya cuma ada satu hal. Suatu hari nanti, aku bakal nyanyi di panggung besar. Gadis itu adalah Mila. Dan yang dunia nggak pernah lihat adalah betapa sering mimpinya ditertawakan. Ngaca dong, siapa juga kamu? Kata mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika kamera DA7 menyorot wajahnya, semua orang mengira ini adalah awal cerita. Padahal, ini justru babak yang nyaris nggak pernah ada. Ada masa ketika Mila harus milih, lanjut sekolah atau kerja bantu orang tua. Ada malam ketika ia nyanyi di acara kecil, dengan bayaran yang bahkan gak cukup buat ongkos pulang. Tapi, setiap kali dunia memaksanya berhenti, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berbisik. Satu lagu lagi, coba sekali lagi. Malam ini, kamu cuma lihat hasil akhirnya. Tapi kalau kamu mau bertahan sampai video ini selesai, kamu bakal diajak mundur ke belakang. Ke hari-hari ketika mimpi itu hampir padam, dan gimana satu keputusan nekat bikin hidupnya berbelok 180 derajat. Sekilas, Mila kelihatan kayak peserta biasa. Datang, nyanyi, senyum, pulang. Tapi apa jadinya kalau aku bilang, sebelum berdiri di panggung itu, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Kalau aku gagal kali ini,
aku nggak akan coba lagi. Bayangin beratnya langkah seseorang yang merasa ini adalah kesempatan terakhir. Bukan karena dia nggak berbakat, tapi karena hidup sudah terlalu sering bilang tidak. Di rumah, tagihan menumpuk. Di kepalanya ada bayangan masa depan yang kabur. Di dadanya ada ketakutan kalau semua orang yang pernah dia banggakan bakal kecewa. Lalu datanglah audisi DA7, yang buat banyak orang cuma ajang coba-coba, tapi buat Mila, ini seperti pintu kecil di ujung lorong gelap. Kalau pintu ini tertutup, apa masih ada jalan keluar? Saat kamera zoom in ke wajahnya, kamu mungkin cuma lihat pipi yang dirias dan mata yang berkaca-kaca. Tapi di balik tatapan itu, ada pertanyaan besar. Apakah dunia akhirnya siap mendengarku? Dan disinilah cerita kita dimulai. Di detik paling genting dalam hidup seorang gadis yang selama ini diremehkan. Pernah nggak kamu ngerasa dinilai cuma dari penampilan? Dari cara kamu berpakaian, cara kamu jalan, bahkan cara kamu diam. Itu juga yang pertama kali terjadi ke Mila. Ketika cuplikan audisinya pertama kali muncul di televisi, komentar netizen langsung mengalir. Biasa aja, nggak kelihatan calon bintang, paling juga cuma numpang lewat. Nggak ada yang tahu kalau di balik senyum tipisnya, dia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat itu sejak kecil. Di sekolah, dia bukan anak populer. Di lingkungan rumah, dia bukan anak orang kaya. Mila tumbuh besar sebagai seseorang yang selalu dianggap biasa. Tapi justru dari situ, api kecil di dadanya menyala. Kalau dunia nggak mau mengenalinya, dia akan memaksa dunia untuk mendengar suaranya. Malam ini, lewat video ini, kamu akan diajak lihat sisi yang nggak pernah disorot kamera. Bagaimana seorang anak biasa pelan-pelan membuktikan bahwa label yang ditempelkan orang padanya selama ini salah total. Dan setelah kamu dengar semua yang akan kita bongkar, mungkin kamu juga akan bertanya, selama ini berapa banyak orang seperti Mila yang kita remehkan begitu saja? Bayangin kamu hidup di titik di mana mimpi terdengar mahal, sedangkan kebutuhan sehari-hari nggak pernah mau menunggu. Itulah hidup Mila sebelum namanya disorot lampu panggung. Pagi bantu orang tua, siang belajar, malam nyanyi di acara kecil. Bukan karena hobi semata, tapi karena itu satu-satunya cara supaya dapur tetap ngebul. Nggak ada yang tahu kalau di beberapa malam, dia pulang dengan suara serak, kaki pegal, dan hati kosong karena bayaran dipotong seenaknya. Tapi besoknya, dia tetap bangun, tetap nyanyi, tetap tersenyum. Ketika akhirnya kabar audisi DA7 sampai ke telinganya, itu bukan datang sebagai kesempatan emas yang glamor. Itu datang sebagai pertanyaan menakutkan. Kalau gagal, aku kuat nggak nerima? Malam ini, sebelum kamu memutuskan buat lanjut nonton atau enggak, tanyalin ke diri sendiri. Seberapa jauh kamu berani mempertaruhkan rasa aman demi satu mimpi yang bahkan belum tentu berhasil? Karena itulah yang Mila lakukan. Dan setiap nada yang keluar dari mulutnya di panggung nasional dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar waktu, keberanian meninggalkan zona nyaman. Di kamera, kamu cuma lihat beberapa menit penampilan Mila. Musik mulai, dia nyanyi, juri komentar, penonton tepuk tangan. Tapi nggak ada yang menayangkan momen sebelum itu, ketika dia berdiri sendirian di belakang panggung, memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari terlalu cepat. Di tangannya ada selembar kertas doa dari ibunya. Di kepalanya berputar semua nasihat guru yang dulu percaya padanya waktu orang lain masih ragu. Kalau kamu gugup, ingat saja, kamu nyanyi bukan cuma buat dirimu sendiri. Kata-kata itu yang ia genggam kuat-kuat. Waktu namanya dipanggil dan dia melangkah maju, Mila sadar. Begitu kaki ini menyentuh karpet panggung, gak ada jalan mundur. Di depan, jutaan orang siap menilai. Di belakang, ada masa lalu yang menantinya. Entah sebagai kenangan pahit atau sebagai titik balik. Dan malam ini, lewat cerita yang akan kamu dengar sampai akhir, kamu bakal tahu. Momen beberapa detik di panggung itu ternyata berdiri di atas fondasi bertahun-tahun perjuangan yang hampir nggak pernah ada saksinya. Mungkin kamu berpikir, ini pasti cuma konten dramatisasi peserta ajang pencarian bakat. Tapi sebelum kamu mengira semuanya settingan, kamu perlu tahu satu hal. Bahkan tim produksi nggak pernah punya cukup waktu buat bercerita sepanjang hidup seseorang. Yang kamu lihat di TV hanyalah potongan kecil yang manis-manis saja. Yang pahit, yang berat, yang bikin dada sesak, itu semua jarang muncul, karena nggak semua orang siap mendengarnya. Tapi di balik sosok bernama Mila ini, ada kisah yang bahkan para tetangganya pun baru berani ceritakan sekarang. Tentang bagaimana dia diam-diam melatih suaranya di kamar sempit, takut mengganggu orang rumah.
tentang bagaimana dia menolak beberapa ajakan jalan pintas yang menjanjikan popularitas instan, tapi dengan harga diri sebagai taruhannya. Malam ini, kamu bukan cuma penonton. Kamu adalah saksi dari perjalanan seseorang yang memilih jalan paling sulit, bertahan jadi dirinya sendiri di dunia yang terus memaksanya berubah. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir video ini, kamu bakal sadar betapa langkanya orang yang berani seperti itu. Ada kalimat yang selalu Mila simpan di dalam hati. Kalau aku berhasil, aku nggak boleh cuma jadi cerita tentang ketenaran. Aku harus jadi alasan kenapa orang lain berani bermimpi lagi. Berat, jelas. Tapi itulah yang membedakan Mila dari sekadar bintang sesaat. Di tengah padatnya latihan, wawancara dan jadwal panggung, dia masih memikirkan satu hal sederhana. Adik-adik kecil di kampungnya yang dulu ia ajari membaca, teman-teman sekolah yang hampir putus asa karena biaya, semua orang yang pernah bilang, "Aku pingin sukses, tapi kayaknya bukan buat aku." Buat mereka, ia ingin membuktikan satu fakta. Latar belakang nggak pernah jadi vonis akhir. Malam ini, ketika kamu dengar narasi ini, mungkin kamu juga lagi berada di posisi yang sama. Lelah, hampir nyerah, merasa hidup nggak adil. Kalau iya, jangan kemana-mana. Karena kisah Mila bukan cuma buat dikagumi, tapi buat dijadikan cermin. Dan siapa tahu, setelah ini, kamu mulai berani ambil satu langkah kecil yang selama ini terus kamu tunda. Sebelum kita mulai membongkar satu persatu fakta yang bikin netizen geger, ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab dalam hati. Apa arti berhasil buat kamu? Apakah punya nama besar? Punya uang banyak? Atau cukup bisa bikin orang tua tersenyum bangga untuk pertama kalinya setelah sekian lama menahan lelah? Buat Mila, jawabannya sederhana tapi dalam. Kalau suatu hari nanti Mama bisa duduk di bangku penonton, lihat aku di panggung tanpa harus mikirin besok makan apa, itu cukup. Dan ketika akhirnya momen itu datang, lampu menyala, kamera merekam, dan sorot panggung menangkap wajah ibunya di antara lautan penonton, disitulah dunia melihat bintang baru. Tapi buat Mila, itu hanyalah janji lama yang akhirnya ia tepati. Di video ini, kita nggak cuma akan ngomongin soal suara tinggi, nada cengkok, atau komentar juri. Kita akan menyelam lebih dalam, ke dalam hati seseorang yang membuktikan bahwa kadang keajaiban bukan datang dari hal besar, tapi dari keberanian kecil untuk tetap melangkah, bahkan saat dunia berkali-kali menyuruhnya berhenti. Dan semuanya berawal dari satu nama, Mila Bogor, DA 7.